Apa kabar? Kamu lihat deh, di belakang saya ini sampah di mana-mana. Padahal ini kita berada di tepi Sungai Cipakancilan, 50 km dari ibu kota Jakarta, perbatasan antara Kota Bogor dan juga Kabupaten Bogor. Ternyata masih ada lokasi seperti ini. Dan kalau dibiarkan begini saja, sampah akan terus bertumpuk. Akan ada banjir di mana-mana, akan ada kekusutan di mana-mana. Apa ya solusinya? Saya akan mengajak kamu untuk ngobrol dengan Pak Suparno Junar, seorang penjaga sungai yang memiliki peran kecil karena dia menyusuri sungai ini mulai dari Ciliwung sampai Cipakancilan, bahkan sampai Cisadane untuk membersihkan sampah-sampah. Tapi tetap kusut. Seperti apa sih perjuangannya? Ikuti saya ya. Nah, di titik ini yang saya akan bertemu dengan Pak Suparno, sang penjaga sungai. Mana ya orangnya ya? Pak, sini Pak. Apa kabar Pak? Kabarnya gimana Pak? Nggak jelas ini. Nggak jelas. Ya, nggak jelas gimana lah, Wong. Di satu sisi, tadi ngelewatin jalan ada yang baik. Tapi begitu di sini lah kok. Ini jadi berantakan kayak gini gimana? Ini saya berasa di kamar. Ada kasur, tempat tidur malah ya, bukan kasur. Mbak ini berarti tempat khusus nih, river suite. River suite. Karena sungai ada tempat tidurnya. Di pinggir kali ada tempat tidur. Nih gimana ya Pak kondisinya ya Pak ya? Ya ini adalah... Aku dari tadi jalan dari sana sambil nyari Pak Suparno, itu sampah masih ada di mana-mana. Ini pinggiran kota Jakarta loh Pak. Ya, kan? jadi ini perbatasan. Sekitar 50 atau 60 km dari pusat atau ibu kota negara. Dari ibu kota negara masih ketemu yang kayak gini ternyata. Ini yang terjadi. Kayak gini gitu. Yang lebih dekat ada lagi di sana. Ada lagi. Ini saya ketawa-tawa tapi sedih Pak. Sedih. Saya sambil duduk ya. Boleh Pak. Saya rasanya pegel. Tadi jatuh ya Pak? Iya tadi kepleset ya, biasa risiko di sungai kan gitu. Iya. Karena sungai itu kan memang tidak, saat ini ya belum diset sedemikian rupa sehingga kalau kita jalan-jalan ke sungai atau kemudian kita menikmati sungai kan antara jalan sama bukan jalan itu belum kelihatan. Iya benar sih. Jadi kita yang sering ini ya akhirnya ya kalau kepleset-pleset udah biasa itu. Nyemplung juga biasa Pak. Apalagi nyemplung. Apalagi nyemplung. Pak, ini saya mau nanya. Ya. Kondisi seperti ini, sampah di mana-mana. Ini kenapa bisa kayak gini ya Pak ya? Ya, saya mesti jawabnya gimana ya? Karena jawabannya ini bisa jadi jawaban yang kemudian mungkin banyak orang yang nggak percaya. Bisa jadi ada orang yang kemudian mengkonfirmasi ya memang betul adanya. Yeah. Nah, orang-orang yang tidak percaya ini ya mudah-mudahan konteks ya kita diskusi ini arahnya ke sana supaya orang-orang yang nggak percaya itu akhirnya percaya bahwa ada situasi yang benar-benar kondisinya itu kayak gini. Iya, iya. Nah, setelah tahu ya sudah kita duduk lagi ngopi. Diskusi apa yang bisa saya kita baru lakukan. Pengen tahu solusinya itu gimana gitu yang harusnya kita lakukan, paling nggak saya sebagai orang awam gitu ya. Dari sisi rumahan misalnya apa yang harus saya lakukan? Apalagi gitu, Mbak, saya orang bodoh. Saya orang bodoh, saya bukan teknokrat, saya bukan orang birokrat. Orang bodoh tapi punya kemauan Pak untuk bermanfaat bagi orang lain gitu. Ya, mudah-mudahan itu. Nah, iya itu kan doanya yang sering kita dengar di masjid, di rumah ibadah. Katanya kan sebaik-baiknya manusia itu dan bermanfaat bagi orang lain. Betul Pak, betul. Tapi tidak hanya orang lain juga, termasuk makhluk hidup yang lain. Nah, gitu. Iya. Kita kan hidup di muka bumi ini kan tidak hanya manusia saja. Betul. Mungkin ada semut, ada burung, ada cacing, ada kambing, ada kuda, ada anjing. Gitu. Anjingnya gitu banget tuh ngomongnya penuh penekanan banget. Apa sih namanya? Anjing kan juga nggak pengen dia jadi anjing kemudian kita kita rundung gitu. Iya benar-benar. Nah terus apa Pak yang harus dilakukan Pak? Yang dilakukan adalah ya seperti saat ini saya dengan teman-teman dari Asmaya ngobrol, pengen membuat sebuah diskusi yang kemudian memang dari lokasi di mana sumber masalah itu ada. Jadi
Ini bukan presentasi ketika kita Zoom atau webinar. Iya. Ini adalah langsung. Mm-mm. Jadi kita diskusinya tidak buka slide 1, slide 2, slide 3 dan sampai slide terakhir. Ini adalah kita diskusi dari slide pertama sampai slide terakhir itu nanti dari sini. Dari sini benar, Pak. Ini kondisinya kayak gini. Jadi masalahnya kenapa ini terjadi? Banyak hal. Hmm. Pertama adalah mungkin kalau dari sisi masyarakatnya mungkin juga belum ngerti banget kenapa saya tidak boleh membuang sampah di tempat seperti ini misalnya. Kenapa masyarakat terus-menerus membuang akhirnya di tempat seperti ini? Mungkin jawabannya adalah pertama, infrastruktur. Oke. Tempat membuang sampah yang kemudian difasilitasi oleh pemerintah misalnya atau oleh dunia usaha misalnya belum ada. Oke. Tapi sebenarnya juga ini tidak menjadi jawaban yang kemudian harusnya bagus karena situasinya pasti akan berbeda-beda. Betul. Ketika masyarakatnya sudah ngerti bahwa aspek lingkungan itu menjadi aspek yang sangat kuat dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, ketika tidak ada tempat pembuangan sampah, dia berusaha sekeras-kerasnya untuk tidak membuang di tempat terbuka atau di alam bebas. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak semua daerah atau tempat itu memiliki infrastruktur. Jadi ketika daerah tidak memiliki infrastruktur, harusnya kemudian para pemangku kepentingan di masing-masing wilayah itu kemudian mikirnya dari mana? Dari musyawarah rencana pembangunan atau musrembang. Tapi kalau kemudian orang-orang yang kemudian berdiskusi di musrembang juga tidak ngerti masalah ini, Gimana? apa kabar Indonesia? Gimana dong, Pak? Gimana? Jadi Gitu. situasinya sangat Kompleks ya, Pak, kompleks ya? banget. Bayangkan kalau tempat sampah ini kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di tempat radius titik kita berada mungkin sekitar 20 meter saja ada 6. 6. Dan Ini 6. baru tempat itu. Iya. Jadi kebayang ketika sungai ini atau kali Cipakancilan ini yang mengalir dari Cisadane, Cisadane. dari mana? Paledang kemudian masuk ke sini, itu titik kayak gini itu banyak banget. Oke. Jadi masalah kita memang berat, Iya, iya. tapi kita harus optimis bahwa masalah yang berat ini bisa kita selesaikan. Kalau apa, Pak? salah satunya diskusi yang kita lakukan pagi ini, kemudian dilihat oleh pemirsa, kemudian juga dilihat oleh para pemangku kepentingan, kemudian ini menjadi sebuah refleksi. Setelah refleksi kemudian jangan ego-egoan deh. Kita duduk sambil ngopi ketawa-ketawa, jangan gua enggak. Betul. Jangan dibawa ke ego Betul. sektor. Tapi bagaimana siapa bisa berperan apa? Pak, Ya. peran Pak Suparno ini kan menyusuri kali dari mulai Ciliwung sampai sini Cipakancilan gitu. Mungkin itu sebenarnya kalau dibagi sebagian orang adalah perannya kecil. Walaupun Bapak yang melakukannya itu berat. Karena nggak ada habis-habisnya. Mungutin sampah, ngumpulin sampah, diberes-beresin gitu lagi. Kayak gitu aja. Apa sih Pak yang membuat Bapak tergerak untuk ikut dalam peran kecil ini? Sayang, saya tidak melalui tes wawasan kebangsaan. Atas dasarnya saya cinta negeri ini. Itu aja ya. Saya cinta terhadap keluarga saya cinta anak-anak saya, dan saya mencintai anak-anak di seluruh dunia. Karena sesungguhnya pada mereka tanggung jawab kita hari ini. Ketika tanggung jawab kita hari ini kita lepaskan, kita abaikan, kita punya hutang yang maha besar kepada anak-anak mereka. Saya tidak ingin ketika nanti mati, ketika saya wafat, kemudian di alam kubur, pintu kuburan saya diketok-ketok. Saya dimintain pertanggungjawaban oleh anak dan keturunan saya. Dan mudah-mudahan ini adalah upaya kita bersama-sama. Dan saya, Mbak Reni kan juga sama. Semua pemirsa juga tidak ingin ketika nanti wafat, kuburannya diketok-ketok, dimintain pertanggungjawaban atas waktu, atas kemampuan, atas tenaga, atas
uang misalnya atau harta. Sebenarnya ini karena jangan sampai keburukan yang terjadi hari ini kemudian semakin hari semakin menumpuk sehingga di satu masa orang kerja itu bukan berharap dibayar dengan uang atau dengan gaji uang tunai. Orang bekerja hanya berharap dia akan dibayar dengan segelas air bersih. Karena sesungguhnya air bersih itu adalah kebutuhan dasar semua makhluk hidup, termasuk kita. Kenapa saya akhirnya kemudian mencoba mereka daya supaya sungai salah satu sebagai sumber air bersih itu kemudian baik. Oke. Pak, saya tertarik untuk jalan ke situ sebentar ya Pak. Ya, ayo kita lihat. Ini kita pindah kamar ya Pak. Ini tadi kamar udah kasurnya. Ini sekarang sampah semuanya Pak. Ini kalau dihitung mungkin 6 dump truck yang ini. 6 Bisa dump lebih. Truk. Atau bahkan 10. 10. Ya ini kan kelihatan. Ini sampah semua. Kemudian di atas itu sampah. Kemudian ini yang baru titik ini. Belum titik yang berbeda. Betul. Jadi mudah-mudahan pemirsa yang menyaksikan tayangan ini dari On Location ini adalah juga sampah yang baru Ini dibuang. barusan dibuang sampah. Ya toh? Apakah kemudian serta-merta kita menyalahkan mereka? Kita harus ajak mereka diskusi. Pak, kenapa Bapak melakukan ini? Dan ini juga sering saya lakukan. Ketika saya menemui warga yang membuang sampah, pernah juga saya emosi. Tapi akhirnya saya juga kemudian coba redakan emosi saya. Saya cuma ngobrol, Bapak, kenapa Bapak buang sampah di sini? Bapak punya anak? Punya. Bapak sayang kepada mereka? Sayang. Kemudian apa wujud Bapak ketika sayang kepada anak-anak dan anak-anak dia adalah yang akan mewariskan masa depan? Ketika Bapak sayang pada anak tapi masa depan Bapak cederai dengan membuang sampah ke aliran sungai. Bapak zalim loh Pak. Bapak itu akhirnya termenung. Terus? Mungkin dia menunduk, mungkin merasa menyesal ada yang bagaimana. Tapi memang bahasa komunikasi itu harus kita bangun dengan segala macam cara. Mungkin dengan bahasa yang paling sarkas ketika kita ngomongin ketemu dengan orang-orang yang memang berangasan atau kasar. Tapi memang kita juga kemudian harus sangat merendah, bahkan lebih rendah dari mereka. Kita mengajak komunikasi. Kenapa Bapak lakukan ini? Saya nggak tahu. Kalau nggak tahu, apakah kemudian kita cecer mereka? Nggak bisa. Artinya Pak, kalau masih banyak lokasi seperti ini, biasanya kan lokasi seperti ini nih sering terjadi di dekat pemukiman Ya. atau padat penduduk gitu. Artinya mereka memang tidak paham ya Pak ya, kalau dari yang Bapak temui. Oke lah, banyak hal yang kemudian mungkin dilakukan oleh siapapun, misalnya melakukan edukasi, melakukan sosialisasi, bagaimana memilah sampah, sampah organik apa, sampah anorganik apa, sampah kategori khusus apa. Tapi ini tidak hanya bisa disampaikan hanya sekali dua kali. Harus disampaikan secara berulang sampai benar-benar masyarakat itu firm, masyarakat paham. Setelah paham, ya sebelum paham ya, termasuk juga disediain infrastruktur yang memadai. Ini tempat sampahnya, kemudian setelah sampahnya terkumpul, kemudian ada sistem pengangkutan yang kemudian juga sudah dibedakan. Bukan sampahnya sudah terkumpul, sudah dipisahkan nih, begitu diangkut dicampur lagi. Nah itu yang sering terjadi. Kemudian setelah diangkut dengan model pengangkutan yang berbeda-beda, ada titik waste management atau titik pengelolaan sampah yang kemudian juga berbeda-beda. Sampah plastiknya diapain, sampah organiknya diapain, sampah kasurnya diapain, sampah residunya diapain. Jadi harus integrated, semuanya itu harus nyambung. Ketika ini dilakukan tidak nyambung, sama akhirnya semuanya akan terjadi lagi seperti itu. Sebenarnya Indonesia mampu nggak sih Pak seperti itu? Karena gini, saya salah satu orang yang mencoba untuk memilah sampah kan di rumah gitu. Sudah saya pilah-pilah gitu, sudah saya pisah-pisahkan. Tapi kan pada akhirnya kecewa ya, ketika tiba-tiba ya nyampur lagi ternyata di ujungnya gitu kan. Terus ngapain capek-capek gitu. Ada rasa apatis juga dari sisi saya. Saya sudah berusaha, orang lain mungkin berusaha, tapi ada juga orang lain yang cuek aja, sampah bukan urusan gue gitu. Jadi Indonesia mampu nggak sih Pak untuk menyelesaikan masalah ini sebenarnya? Mampu. Mampu. Saya optimis mampu, tapi memang harus dilakukan dengan paksa.
pandemi COVID. Hmm. Ketika orang tidak mau pakai masker, dipaksa orang mau pakai masker. Betul. Tapi memang tidak semuanya kemudian bisa dilakukan sama rata. Pendekatan komunikasinya, kemudian aturannya ya. Jadi memang saya ini menjadi menarik ketika ada banyak orang-orang pinter yang memberikan kontribusi terhadap masalah ini. Sisiolog ngapain? Ya. Kemudian orang yang kemudian di kesehatan ngapain? Orang yang di tata lingkungan ngapain? Yang teknokratnya ngapain? Yang lembaga risetnya ngapain? Jadi ketika negara ini dibangun dengan ekosistem melalui kementerian lembaga, ya harusnya kementerian lembaga ini nyambung. Ketika berbicara tentang sektor waste management, semuanya bisa berbicara. Semua mengkonfirmasi ada tanggung jawab, ada peran di situ. Peran Kementerian Agama ada nggak kalau misalnya ditarik dari sisi ini? Ada. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan ada nggak? Ada. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada? Ada. Kementerian Sosial ada nggak? Ada. Tapi bagaimana secara ekosistem kenegaraan, kementerian dan lembaga pemerintah, termasuk swasta, termasuk masyarakat, ini kemudian nyambung. Tapi ketika dilakukan tidak nyambung, kembali lagi seperti ini. Balik lagi. Betul, betul. Pak, tadi kita sempat lewat daerah yang mungkin sudah agak rapih ya Pak, agak yang lebih baik gitu. Saya ingin memamerkan kepada pemirsa di rumah gitu. Kalau misalkan kita berusaha, nggak kayak gini kok tempatnya, kita bisa dapat yang suasana yang lebih baik gitu. Kita ke sana ya. Gitu kita ke sana. Ya? Kita lihat apa yang terjadi di sana. Iya, ya. Oke Pak. Pak, ini kita sambil menuju tempat yang tadi agak rapi nih Pak. Ini apa aja sih Pak nih sampahnya ini sebenarnya yang kelihatan Pak? Styrofoam. Jadi ini biasanya kayak bungkus kue, makanan. Tapi begitu ini ke alam bebas biasanya compang-camping kemudian kecil. Justru malah berbahaya kan Pak? Berbahaya sekali. Kalau misalnya ini masuk ke sumber daya air kemudian airnya diolah menjadi bahan baku air minum, bisa jadi ini ke tubuh kita juga. Dan itu bisa menyebabkan kanker, ya kan? Artinya sangat mungkin itu akan berpengaruh sangat kuat terhadap kesehatan kita semua. Betul, betul. Ya Pak, kita ke lokasi yang saya penasaran banget sama yang bersih tadi Pak. Saya janjikan mau saya pamerkan. Ini lokasinya enak loh Pak. Udah rapi. Sekarang. Saya bilang, makanya saya mau pamer. Sekarang udah rapi. Tapi tahun 2017. Wow. Yang keinget saya, kurang lebih sampah yang diangkutin dari lokasi sekitar sini. Ini berbeda dengan sungai yang tadi. Kalau tadi Cipakancilan, yang ini Ciliwung. Dari titik ini itu sekitar 600 sampai 700 karung yang sudah diangkut. 700 karung. Kemudian rumputnya tinggi, dibabatin sama teman-teman. Wow. Berapa lama Pak prosesnya dari mulai yang kusut kayak tadi tuh? Ya kalau 2017, kemudian dibabatin tahun 2020 triwulan pertama, berarti Maret atau April awal pandemi. Kemudian teman-teman melakukan pembabatan ya sampai sekarang. Ya tinggal memang proses selanjutnya adalah perawatan. Ya memang ini sebenarnya yang kami bangun semangatnya. Ketika dulu sungainya kurang baik, kemudian kita ada intervensi yang bisa kita lakukan dengan apa yang bisa kita lakukan, kemudian perlahan-lahan menjadi baik. Kemudian orang-orang mulai tertarik main ke sungai, kemudian kita secara bersama-sama siapa yang kemudian ngajakin komunikasi supaya mereka tidak mau buang sampah. Bagaimana fasilitas tempat sampahnya. Bagaimana supaya tidak kalau orang Jawa Barat model di kali, ada yang memfasilitasi MCK-nya atau jambannya. Jadi semuanya integrated, antara wisatanya nyambung, lingkungannya juga nyambung, mau ngomongin apapun akhirnya nyambung. Ini kalau misalnya kayak gini, diperbaiki sedikit bisa jadi camping ground loh Pak.
Menarik. Ketika Iya kan? ngomongin camping ground, ngomongin wisata, semua aktivitas apapun akhirnya yang kita tuju adalah keamanan dan keselamatan. Betul. Nah, ngomongin sungai berarti kan harus ada sistem yang juga harus dibangun. Iya. Bagaimana membangun early warning system supaya ketika ada peringatan dini tentang kebencanaan dari hulu, nyambung ke sini. Semua nyambung. Nyambung. Jadi jangan kemudian nggak dibikin nyambung lah, negara ini dibangun juga supaya antar kementerian lembaga nyambung. Lah, jangan kemudian sendiri-sendiri ya ketawain. Pak Parno, Ya. Bapak ini sebagai penjaga sungai, river defender. Apa sih sebutannya itu, sunan penjaga kali? Nah, itu kan orang-orang aja yang... Saya kan hanya mengutip dari apa yang saya baca. Oke. Itu udah berapa tahun Bapak menjalankan ini sih? Kalau minat dan ketertarikan sungai yang jelas secara total sejak saya resign kerja bulan Juli 2019. 2019. Total. Setelah melalui proses yang panjang, kemudian akhirnya saya total Senin sampai Jumat, bahkan Sabtu atau Minggu, kemudian ketika di rumah bisa saya tinggal, kadang-kadang anak-anak juga saya ajak ke sungai. Jadi memang akhirnya saya memantapkan diri bahwa saya harus melakukan upaya yang bisa saya lakukan untuk kemudian melakukan pembelaan terhadap sungai. Oke, menarik tadi Bapak bilang sejak resign. Berarti kan dulu Bapak kerja enak, gajian gitu kan? Loh iyalah, Nah, wong terus dulu. tiba-tiba mau resign, apa nggak diprotes? Sama bosnya diprotes, sama keluarga diprotes gitu Pak? Ya iyalah, kan kalau ngomongin kali ya, kalau ngomongin sekarang orang kerja itu yang dibutuhkan kenyamanan kali. Betul. Saya pernah mengalami masa itu, karena saya keliling Indonesia, kemudian juga beberapa kali ke luar negeri, kemudian setelah, kebetulan ketika saya kesana kemari itu yang saya lihat adalah juga sungai. Oh. Jadi ketika saya mendapatkan tugas ke daerah Indonesia, kemudian juga ke luar negeri, yang saya juga lihat adalah sungai. Ketika kemudian ada sebuah situasi yang sangat paradoks ketika di luar negeri dan di Indonesia, kemudian anjir ini mah nggak banget. Jadi harus ada yang harus dilakukan. Itulah yang kemudian akhirnya memantapkan diri saya. Nah, Pak Parno kan pasti nyemplung kali gitu ya Pak. Apalagi kalau tadi tuh sampahnya masih berantakan, nyemplung juga. Gitu. Gatel-gatel nggak Pak? Ya pasti, dan saya selalu diprotes juga oleh sahabat-sahabat dekat saya. No, kamu jangan ngaco kayak gitu. Kamu tahu nggak risikonya ketika kamu masuk ke sungai? Kamu bisa infeksi, karena di sungai itu juga sumber bibit penyakit itu banyak. Iya betul. Belum lagi kalau misalnya beling, kemudian kawat, kemudian barang-barang berbahaya yang kemudian juga berpotensi melukai kulit atau badan kita secara langsung. Risikonya besar, dan saya paham itu. Tapi apakah kemudian ketika kita memahami risikonya kemudian kita menjauh? Tidak, kita harus semakin akrab supaya kemudian kita semakin dekat. Oke. Pak, terakhirnya pertanyaan. Pasti ada kala di mana Pak Suparno ups and down lah emosinya atau moodnya gitu untuk terus menjaga sungai gitu kan. Tapi ada pesan nggak sih Pak buat para pencinta lingkungan supaya mereka tetap semangat terus gitu? Iya, jadi buat sahabat-sahabat River Defender yang kemudian menyaksikan tayangan ini, jadi memang saya seringkali mengalami situasi yang kemudian seperti terhempas gitu. Ibarat mimpi melambung, kemudian ketika menyentuh sesuatu kemudian terhempas lagi. Sering banget. Tapi ya memang kemudian saya harus kemudian mengukur diri. Saya mencari suasana yang kemudian berbeda. Supaya kemudian semangat ini kemudian muncul lagi. Pasti itu. Apalagi persoalannya memang ini sangat rumit. Cuman ya bahwa kita tidak boleh mati kutu. Kita tidak boleh mati akal. Kita tidak boleh menemui atau ketika menemui gang buntu kemudian kita berhenti. Kita tidak. Filosofi seperti air mengalir. Ketika airnya dibendung, sesungguhnya air itu diam. Hanya di atas bendungan itu. Tapi sesungguhnya dia sedang mencari celah jalan keluar lewat mana. Misalnya menguap atau lewat celah kecil. Jadi saya mencoba mengikuti filosofi air. Oke, menarik banget Pak. Terima kasih ya Pak Suparno Junar untuk waktunya. Terima dari kasih sepagian juga. sampai siang ini saya ikutin aja ngapain gitu. Mudah-mudahan
Semangat terus Pak, jangan putus asa walaupun Mudah-mudahan. sering terhempas. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih sama-sama Mbak Reni. Iya. Itu tadi perbincangan saya dengan Pak Suparno Junar, insight-nya banyak sekali. Nantikan perjalanan saya di Onlock berikutnya untuk bertemu dengan manusia bermanfaat lainnya. Pasti saya akan bertemu dengan yang lain. Karena apa? Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. For the greater good. Saya Runi Kusuma, pamit, sampai jumpa.